Halo, saya Dandi Putra Tredika. Selamat datang di podcast kami kelompok 1. Halo, saya Debbie Puspitasari, tamu di podcast ini. Saya ingin bertanya dulu tentang apa yang dimaksud dengan K3LH itu. Baik, menurut Organisasi Buruh atau Pekerja Dunia ILO atau International Labour Organization mendefinisikan bahwa K3 ialah sebuah usaha dalam memelihara dan meningkatkan tingkat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang baik mungkin untuk pekerja di berbagai jembatan, mencegah penyimpangan kesehatan di antara pekerja yang dikarenakan keadaan pekerjaannya, melindungi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko yang diakibatkan faktor yang bisa menimbulkan kerugian pada kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja dalam lingkungan kerja yang disesuaikan dengan fisiologi dan psikologis dan disederhanakan selaku penyesuaian pekerjaan terhadap manusia dan setiap pekerja terhadap jembatan yang dimiliki. Di dalam K3LH pasti mempunyai tujuan. Apa saja sih tujuan dari K3LH itu? Ada 5 tujuan dari K3LH itu, ialah 1. Melindungi dan menjamin hak pekerja terhadap keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. 2. Untuk mendapat tingkat kesehatan yang tertinggi, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, ataupun pekerja bebas untuk memberantas penyakit dan kecelakaan yang diakibatkan kerja. 3. Melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain selain pekerja yang berada di lingkungan kerja tersebut. 4. Menjamin penggunaan sumber produksi dengan aman, efektif, dan efisien. 5. Mencegah dan mengobati penyakit yang timbul akibat kecelakaan di lingkungan kerja. Ada juga ketentuannya, yaitu menurut jam hari ketentuan K3LH adalah 1. Terhadap keselamatan kerja. Upaya menjamin keselamatan kerja berdasarkan undang-undang terdapat 7 upaya, yaitu A. Mengantisipasi dan meminimalisir kecelakaan kerja. B. Mengantisipasi, meminimalisir, dan memadamkan kebakaran. C. Mengantisipasi dan meminimalisir bahaya peledakan. D. Memberikan jalur evakuasi pada kondisi darurat. E. Memberikan pertolongan pada kecelakaan kerja. F. Memberikan APD kepada pekerja. G. Terhadap kesehatan kerja. 2. Terhadap kesehatan kerja, upaya untuk menjamin kesehatan kerja berdasarkan undang-undang tersebut diantara lain yaitu A. Mencegah dan mengendalikan penyakit yang diakibatkan oleh kerja. B. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. C. Menjaga suhu dan kelembapan udara yang baik dengan menyediakan ventilasi udara yang cukup. D. Mengantisipasi serta mengendalikan adanya penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. Kan terdapat sebuah kecelakaan dalam kerja. Faktor apa saja yang biasanya disebabkan oleh kecelakaan tersebut? Terdapat 4 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu 1. Faktor manusia yang disebabkan oleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. 2. Faktor materi yang mempunyai sifat bisa menimbulkan keselamatan ataupun keselamatan para pekerjanya. 3. Faktor sumber bahaya yakni perbuatan berbahaya. Hal tersebut terjadi dikarenakan kesalahan metode kerja yang diterapkan, kelelahan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai dengan standar operasional, keadaan berbahaya yakni kondisi yang tidak aman dari keberadaan mesin ataupun peralatan, lingkungan, proses, dan sifat pekerjaannya. 4. Faktor yang dihadapi, contohnya pemeliharaan atau perawanan mesin kurang yang menjadikan mesin tak dapat bekerja dengan maksimal. APD K3 merupakan salah satu cara untuk mengurangi kecelakaan kerja. Apa saja APD K3 itu? APD K3 terdapat 9 bagian, yaitu 1. Alat pelindung kepala atau helm. 2. Alat pelindung mata atau kacamata pelindung. 3. Alat pelindung pernapasan atau masker. 4. Alat pelindung pendengaran atau hearing protection. 5. Alat pelindung tangan atau sarung tangan. 6. Alat pelindung kaki atau sepatu keselamatan. 7. Tali atau sabuk pengaman atau safety belt.
8. Rompis safety. 9. Pakaian pelindung. Oke, sekian dari podcast kami. Sampai jumpa.